Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang gigih berjuang. Jangan menjadi anak Tuhan yang cepat menyerah. Gagal satu kali, dua kali, udah menyerah. Tinggal di rumah saja. Ya, tidak mau lagi cari pekerjaan. Itu mental apa? Mental kalah. Orang percaya harusnya berjuang dengan sungguh-sungguh. Gigih berjuang. Berkali-kali gagal, usahakan sampai berhasil. Bersama Yesus, kita pasti akan berhasil. Tapi Tuhan izinkan kadang-kadang kita gagal, supaya kita tahu apa artinya berhasil. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini, supaya kami semua diberi hati yang teguh, kokoh, punya daya juang yang kuat, dan tidak pernah menyerah menghadapi segala masalah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin untuk mengajak kita sebentar melihat referensi firman Tuhan ini dalam Perjanjian Baru. Injil Markus pasal 4 ayat 8. Ya, kami di gereja, saudara-saudara yang menyaksikan program ini dari gereja kami, saudara tahu bahwa ini selalu dibaca setiap minggu ketika kita mendoakan persembahan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita untuk mengingat bahwa 25% benih itu hilang, lenyap, tidak sempat masuk ke dalam tanah.
Mari kita lihat ini arti sesungguhnya, bukan arti rohani. Ya. Karena dia jatuh di pinggir jalan. Tentu tanahnya keras dan kemudian di sana ada burung-burung. Ya, yang makan benih itu. Yang kedua, mulai bertunas, tapi kemudian kena tanahnya tipis dan di bawahnya ada batu. Ketika panas terik, ya batunya panas sehingga dia mati. Yang ketiga, sudah mulai menampakkan hasil. Mungkin padi atau gandum itu sudah mulai berbunga, tetapi kemudian kena dihimpit oleh semak duri, kemudian dia mati. Gagal lagi. Berhenti? Tidak. Itu melukiskan kepada kita bahwa kita perlu terus berjuang. Ternyata yang keempat ini, yang sisa 25% Yesus sekalian, Tuhan berkati sedemikian rupa, kemudian menghasilkan hasil apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Luar biasa sekalian. Itulah sebabnya kita sering mendengar cerita-cerita orang sukses itu, bagaimana orang itu mulai dengan hal-hal sederhana, tapi gigih berjuang. Kita ingat misalnya salah seorang terkaya di negeri kita, misalnya dia dulu mulai hidupnya dengan supir angkot. Kok bisa? Iya, bisa, itu kenyataan. Dan kita mendengar misalnya seorang penjual ayam goreng yang sangat terkenal di seluruh dunia, dia baru berhasil ketika umurnya 61 tahun. Dan kita dengar misalnya seorang yang menawarkan tempat wisata, tempat rekreasi yang terkenal di seluruh dunia, dia mulai dengan menawarkan proyeknya kepada 300 orang. Orang-orang kaya tentu aja, tidak ada yang mau. Karena mereka bilang, aduh, itu kapan lagi modalnya kembali? Itu istilah orang kaya, saudara sekalian. Tetapi dia gigih berjuang, dan yang ke-301 dia sukses, dan sekarang tempat wisatanya itu terkenal ke seluruh dunia. Di berbagai belahan dunia yang punya kekayaan yang cukup, kemudian mereka buat tempat wisata yang sama, tempat rekreasi yang sama di tempat mereka masing-masing. Itu kegigihan. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya menawarkan diri menjadi hamba Tuhan, kemudian gagal, ya mungkin saya sudah berhenti. Tapi firman Tuhan dikatakan, jangan pernah berhenti. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan, orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kenapa mencucurkan air mata? Karena panas terik. Ini konteksnya di Timur Tengah, saudara sekalian. Ya. Sudah mendengar misalnya ada waktu di mana saudara-saudara kita naik haji ke Timur Tengah sana, kemudian panasnya begitu terik sampai di atas 50 derajat. Saudara tahu 50 derajat itu panas seperti apa? Seperti setengah air mendidih. Oh, saudara-saudara sekalian, tidak terbayangkan kita bisa tahan dengan panas seperti itu. Karena itu sebelum berberangkat orang disuntik dengan itu vaksin meningitis. Meningitis itu ialah penyakit radang selaput otak. Karena panas terik. Di sini dikatakan orang itu maju dengan menangis karena panas. Bukan cuma menangis, maksud saya, kemungkinan besar itu keringatnya sudah bercampur dengan air mata. Saudara pemirsa sekalian, lihat kepada saya ke sini. Ya. Seperti apapun sulit yang engkau bekerja, seperti apapun pergumulan engkau berusaha, tolong terus maju. Nanti engkau akan menghasilkan panen raya. Yang kedua, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kenapa?
karena tanahnya keras. Oh, saudara-saudara sekalian, jangan pedulikan bahwa tempat engkau berusaha sekarang, bekerja sekarang keras, banyak saingan. Oh, saudara-saudara sekalian, kalau saya sementara dulu saya masih bisa nyupir mobil, sekarang tidak bisa lagi karena sudah tua dan kaki saya terganggu. Dulu saya tidak senang bawa kendaraan di tempat yang tidak ramai. Ya, karena seringkali saya misalnya kami tinggal di Lipo Cikarang, dari Jakarta itu 30 km. Ya, saya bilang ibu di sebelah saya pakai mobil waktu itu Isuzu Panther High Grade, enak dipacu sampai 120. Tapi kalau sedikit saya terganggu, itu saudara sekalian saya bisa jungkir balik. Jadi saudara sekalian, pesan firman Tuhan hari ini ialah mari kita senang bila ada saingan, bila tanahnya keras, mari kita terus berjuang sampai kita benar-benar berhasil dan panen raya. Itu upah orang yang rajin dan gigih berjuang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang memberkati kami hari ini. Tolong supaya semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini menjadi orang gigih berjuang dan tidak pernah mengenal menyerah. Karena bersama dengan Yesus kami pasti berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.